Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Francisca. Saya dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran, konsep dasar multimedia pembelajaran, dan cara pengembangan multimedia. Yang pertama itu ada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu proses komunikasi atau proses penyampaian pesan dari sumber pesan yang disampaikan ke penerima pesan melalui saluran atau media tertentu yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut ke penerima pesan. Nah, selanjutnya ada media. Media itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media pembelajaran itu merupakan media yang efektif yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran atau materi pembelajaran untuk pembelajaran siswa sehingga dapat berjalan secara efisien dan menyenangkan. Ada 3 kelebihan kemampuan media, yaitu yang pertama ada kemampuan filsatif, kemampuan manipulatif, dan kemampuan distributif. Yang pertama itu kemampuan filsatif. Kemampuan filsatif itu merupakan kemampuan yang menangkap, menyimpan, dan menampilkan suatu objek atau kejadian tertentu. Kalau kemampuan manipulatif itu merupakan kemampuan manipulatif itu merupakan kemampuan menampilkan kembali objek atau kejadian dan dapat mengubahnya, atau perubahan manipulatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya itu kita dapat mengubah kecepatannya, warnanya, terus ukurannya, dan penyajiannya itu dapat diulang-ulang lagi. Yang terakhir itu kemampuan distributif. Nah, kalau kemampuan distributif ini kemampuannya itu media dapat penyajiannya itu dilakukan secara serentak atau serempak. Itu contohnya seperti televisi dan radio. Nah, selanjutnya itu ada hambatan komunikasi dalam pembelajaran. Itu ada 4, yaitu hambatannya itu yang pertama ada verbalitas, tidak terdapat atau tidak terjadi pemahaman, perhatian tidak berpusat, terus salah tafsir. Nah, kejadian tersebut yang kejadian 4 tersebut itu merupakan hambatan dalam komunikasi dalam pembelajaran. Itu disebabkan karena guru hanya menjelaskan materi pembelajaran itu secara lisan atau dengan menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media seperti media gambar, bagan, terus dan media lain-lainnya. Nah,
Dan juga cara mengajar guru itu membosankan, sehingga tidak ter, sehingga tidak terjadi sehingga tidak terjadi ketertarikan tidak dap- sehingga guru tidak dapat menarik perhatian siswa tersebut. Nah, adapun manfaat dari media. Kalau yang pertama, manfaat media itu manfaat media itu mampu mengatasi kesulitan yang dan memperjelas materi yang sulit dipahami oleh siswa, dan juga mampu mempermudah pemahaman, menjadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan, supaya siswa lebih mudah memahami dan menangkap apa materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Terus itu juga dapat merangsang anak agar memiliki kemauan untuk mengetahui segala sesuatu yang baru. Nah, selain itu juga dapat membantu pembentukan kebiasaan dan menimbulkan pendapat-pendapat tersendiri di dalam diri siswa tersebut. Nah, kemudian ada pula fungsi dari media. Yang pertama itu ada menghindari terjadinya verbalisme, dan yang kedua itu dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa. Yang ketiga itu menarik perhatian dan minat siswa tersebut. Dan yang keempat itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Dan masih banyak fungsi-fungsi media yang lainnya. Ada pula pengklasifikasian media pembelajaran melalui pengamatan. Nah, itu ada 3 pengamatan. Yang pertama itu ada pengamatan langsung, pengamatan tiruan, dan pengamatan dari kata-kata. Nah, yang pertama itu dari pengamatan langsung itu merupakan suatu objek atau peristiwa kejadian yang terjadi secara sebenarnya. Nah, kalau misalkan pengamatan tiruan itu suatu kejadian atau yang terjadi itu kita ambil dari situasi seperti dramatisasi atau sandiwara dan direkam. Terus yang ketiga itu pengamatan dari kata-kata. Itu kata-kata yang diucapkan secara lisan, direkam, atau ditulis atau dicetak. Adapun media. Nah, media ini dibedakan menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama itu ada media audio. Media audio ini merupakan media yang mengandalkan suara saja, sedangkan media visual ini mengandalkan penglihatan. Nah, media audio ini contohnya itu seperti radio, dia kan hanya menggunakan suara. Kalau media visual ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Selanjutnya itu media audio visual. Nah, media audio visual ini itu menggunakan suara dan gambar dalam penyampaiannya. Multimedia didefinisikan sebagai
penyampaian informasi yang integratif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Tapi multimedia ini terfokuskan pada integrativitas antara media dan pemakai media. Multimedia pembelajaran ini dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis yang mana terdapat interaktif yang mengkombinasikan antara grafik, teks, video, animasi, dan lain-lain dan termasuk juga audio di dalamnya. Adapun 7 prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip contiguity, prinsip keselarasan, prinsip kesatuan, prinsip irama, prinsip keseimbangan, prinsip kesebandingan, dan prinsip penekanan. Komponen-komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia itu ada 5, yaitu berbasis kertas, cahaya, suara, gambar bergerak, dan digital. Kalau contohnya kertas itu seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Kalau misalkan pada cahaya itu slide, saus, dan transparasi. Kemudian itu kalau yang berbasis suara itu ada CD kayak tipe record gitu, terus sama radio. Terus kalau berbasis gambar bergerak itu seperti televisi, film, dan lain-lain. Kemudian yang berbasis digital itu komputer. Aspek-aspek yang terdapat dalam multimedia pembelajaran itu ada umpan balik, percabangan, penilaian, terus monitoring kemajuan, terus ada petunjuk dan tampilan. Dalam menggunakan multimedia dalam pembelajaran itu juga terdapat mengajarkan siswa atau peserta didik kita itu untuk lebih belajar berpikir kritis, terus dapat memecahkan masalah, terus cenderung lebih sering mencari informasi dan terinovasi dalam proses pembelajaran. Selain itu juga ada pengembangan software dalam multimedia pembelajaran itu meliputi 5 fase, yaitu yang pertama itu ada fase desain, fase analisis, terus fase pengembangan, fase implementasi, dan fase penilaian. Setelah melewati 5 fase tersebut, itu multimedia itu memiliki 6 tahap pengembangan multimedia. Itu yang pertama ada konsep, terus ada desain, ada pembuatan, terus pengumpulan, testing, dan distribusi. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program pembelajaran integratif atau MPI. MPI itu singkatan dari multimedia pembelajaran integratif. Selanjutnya itu ada 6 model pengembangan multimedia pembelajaran integratif. Itu yang pertama ada model APPED, terus yang kedua itu ada model ADDIE, dan yang ketiga
ketiga itu ada model Alesi atau Trokip. Yang keempat itu ada model LEE. Yang kelima itu ada model Brok atau Gal. Yang terakhir itu ada model Evers dan Baron. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.